saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, yang pertama itu ada prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi, bahwa investor mengendalikan investor ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Nah, yang kedua ada salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investor adalah munculnya istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiary dalam hubungan antara investor dan investor. Nah, di mana parent ini adalah investor yang melakukan investasi atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Nah, kemudian ada subsidiary adalah entitas yang dikendalikan atau investor. Nah, kemudian ada konsolidasi laporan keuangan, merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Kemudian ada prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang keempat, jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Baiklah, selanjutnya ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah diakuisisi. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehannya, pengendalian, sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Selanjutnya ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Selanjutnya ada laporan laba rugi konsolidasian. Yang pertama adalah laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Yang kedua ada perhitungan laba rugi non-konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas dan anak disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan in goodwill. Yang ketiga ada pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Yang terakhir ada bila tidak terdapat komponen-komponenan khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas seharusnya laba rugi neto konsolidasian akan sama dengan laba rugi neto milik entitas induk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu laporan perubahan saldo laba konsolidasi. Yang pertama, saldo laba konsolidasi merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Yang kedua, saldo laba konsolidasi diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurang dengan laba rugi neto konsolidasi serta dikurangi dengan dividen konsolidasi. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasi dan perlu dieliminasi
dalam kertas kerja konsolidasi. Dan yang terakhir, hanya dividen yang dibayarkan oleh entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasi. Karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasi, sehingga dividen yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dividen yang dibayarkan entitas induk kepada pemiliknya. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, kertas kerja konsolidasi setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Yang kedua, jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat konsolidasi, pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan memilik entitas induk. Dan yang terakhir, jurnal eliminasi mengkreditkan akun investasi untuk menghapus saldo laba investasi entitas induk pada entitas anak. Pada sisi debit dihapuskan ekuitas milik entitas anak, yakni saham biasa dan saldo atas saldo awal akun tersebut. Selanjutnya, setelah periode akuisisi, pada prinsipnya prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi tahun kedua adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Hal yang perlu diperhatikan terutama dalam memastikan bahwa saldo laba konsolidasi awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasi pada akhir periode sebelumnya. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi metode biaya. Pemilih metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akan berbeda. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasi perlu diungkap sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi untuk kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Yang keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada pementing non kepemilik. Yang keenam, akumulasi kepentingan non pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.